warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel, channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Mbah Mun, wali yang terkenal di langit dan terkenal di bumi. Saya pertama kali mendengar nama Mbah Mun sekitar 20 tahun yang lalu ketika saya berkunjung ke Magelang, tepatnya ke rumah salah seorang teman yang pernah nyantri di pesantren Bahrul Ulum Sahlania Krian Sidoarjo. Setelah berbincang tentang berbagai hal, saya tahu bahwa pilihan politik teman saya jatuh ke P3. Dia menjatuhkan pilihan ke P3 karena mengikuti pilihan Kiai besar di Sarang yang tidak lain adalah Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. 5 tahun terakhir nama Mbah Mun semakin santer di media cetak maupun media elektronik karena menjadi magnet bagi banyak kalangan untuk minta doa restu. Tidak hanya masalah agama tetapi juga masalah dunia dan bahkan juga politik. Banyak ulama yang menyatakan bahwa Mbah Mun adalah seorang wali. Namun yang menarik bagi saya adalah pengakuan Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid Pasuruan tentang kewalian Mbah Mun. Ketika Maimun muda atau Gus Mun baru pulang dari Mekah sekitar tahun 1950, para kiai khas yang sedang berkumpul di rumah Kiai Haji Maksum sibuk memuji kehebatan Gus Mun. Hingga Mbah Hamid yang juga hadir dalam perkumpulan itu merangkum pujian kepada Gus Mun sebagai seorang yang zakiyun, alimun, salihun, mufassirun, muhaddisun, fakihun, sufiyun, waliyun min auliyaillah. Di kesempatan yang lain, Mbah Hamid juga menegaskan kembali tentang kewalian Mbah Mun. Ceritanya adalah di zaman Orde Baru ada seorang tamu sawan ke Mbah Mun. Tamu ini sebelumnya adalah salah satu orang yang ikut berjuang di P3, namun kemudian pindah haluan masuk ke partai lain, di mana pada waktu itu hanya ada 3 partai, yaitu P3, Golkar dan PDI. Begitu tiba di kediaman Mbah Mun dan bertemu dengan beliau, Mbah Mun berkata kepadanya, "Engkau keluar dari P3, habis hartamu." Tak berselang lama dahulu, Mbah Mun ini menjadi kenyataan dalam kehidupan sang tamu. Merasa bingung dengan kondisinya yang berubah drastis, ia lalu sowan ke Mbah Hamid guna memohon doa dan solusi. Tatkala tiba di kediaman Mbah Hamid, sang tamu langsung disergap pertanyaan oleh Mbah Hamid. "Kenapa kamu kesini?" "Sana ke Kiai Maimun, wali muda." Kesaksian Mbah Hamid atas kewalian Mbah Mun ini sangat menarik, tidak hanya karena paling dahulu di antara kesaksian para ulama yang lain, tetapi juga menarik dilihat dari sosok Mbah Hamid sendiri yang bersohor sebagai seorang wali. Mbah Hamid adalah seorang wali abdal yang menggantikan posisi wali abdal sebelumnya, yaitu Kiai Haji Sahlam Taulib Krian Sidoarjo. Tidak ada yang mengenal wali kecuali wali juga. Di zaman akhir, lebih banyak wali mastur atau menyembunyikan jati dirinya daripada wali masyhur atau yang diketahui banyak orang. Mbah Hamid pernah mengungkap kewalian seseorang yang menyamar sebagai orang gila. Orang ini dalam keseharian yang berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku seperti persis kayak orang gila, namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Mbah Hamid menitip salamnya kepada orang tersebut melalui tamu dari Kendal yang sowan ke Pasuruan. Belakangan diketahui bahwa sosok yang dimaksud adalah Eyang Samud. Eyang Samud sendiri ketika jati dirinya telah diketahui oleh orang lain, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicabut nyawanya, dan seketika itu juga Eyang Samud meninggal di hadapan orang yang menyampaikan salam Mbah Hamid.
hikmah dari cerita ini. Jangan memandang rendah pada orang gila atau gelandangan. Siapa tahu mereka adalah wali Allah yang sedang menyamar. Ada wali yang terkenal di langit tetapi tidak dikenal di bumi. Dan ada wali yang terkenal di langit sekaligus terkenal di bumi. Contoh golongan yang pertama adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman yang hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak pernah berjumpa secara fisik. Mungkin karena tidak seperti para sahabat yang leluasa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni sangat memperhatikan bentuk detail wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu secara rohani. Uwais Al-Qarni semasa hidupnya juga pernah dianggap sebagai orang gila dan dianggap sebagai orang yang tidak penting. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, banyak wali Allah yang berebut mengurus jenazahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabat Umar dan Ali agar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni untuk keselamatan umat Islam. Untuk golongan kedua, kita bisa menyebut Wali Songo, Mbah Sahlan, Mbah Hamid Pasuruan, Gus Mi, Gus Dur, dan tentu saja Mbah Mun. Sebenarnya masih banyak yang lain, tetapi saya kira cukup untuk membuat contoh kategorisasi tentang wali yang populer dengan yang tidak. Kepopuleran Mbah Mun di kalangan para wali dan ulama tidak perlu diragukan lagi. Hal ini bisa dilihat dari kedekatan Mbah Mun dengan tokoh-tokoh ulama kaliber internasional dari berbagai belahan dunia. Mbah Mun sering berkunjung dan sekaligus dikunjungi oleh para ulama dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang mengganti posisi Mbah Mun sebagai wali? Syekh Abbas Al-Mursi, murid Syekh Abu Hasan Al-Sadzili, dan guru Syekh Ibnu At-Ta'ilah Al-Sakandari menafsirkan kata ayat dalam Al-Quran surat 2 ayat 106 sebagai seorang wali. Maka artinya adalah tidak ada wali yang kami cabut nyawanya atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kecuali kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Mbah Mun telah pergi. Apakah penggantinya masuk kategori wali yang masyhur atau mastur? Wallahu a'lam bishawab. Saya masih ingat dengan jelas ketika Gus Mi wafat pada tahun 1993. Bumi di belahan Jawa Timur diguyur hujan selama 3 hari. Tanah dibasahi oleh air mata langit yang bersedih atas meninggalnya salah satu kekasih Allah. Begitu juga ketika Mbah Mun wafat. Langit Mekah diliputi mendung kesedihan dan tanah suci dihujani air mata langit. Begitulah kepergian Mbah Mun tidak hanya ditangisi oleh kalangan muslim tetapi juga non-muslim. Tidak hanya ditangisi oleh manusia, bahkan juga oleh alam. Mbah Mun adalah salah satu contoh nyata dari ungkapan syair tentang kelahiran dan kematian ideal. Wahai anak Adam, engkau dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan manusia di sekeliling tertawa bahagia atas kelahiranmu. Beramallah untuk dirimu, agar pada ketika orang-orang menangis, di hari kematianmu, kamu tertawa bahagia bertemu Tuhanmu. Demikianlah sepenggal kisah Mbah Mun yang banyak dicintai dan dirindukan oleh pengikutnya. Semoga bermanfaat dan menjadi suri tauladan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.